Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endri Kurniadi. Di sini saya akan menerangkan tentang uji analisis regresi sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Di sini untuk soalnya diberikan data skor ujian, skor kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMAN Bakti. Pada tabel ini adalah kejujurannya variabel X dan tanggung jawab variabel Y. Selanjutnya, ini akan diuji. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji regresi dengan taraf signifikansi alfa 5%. Untuk tahapannya, di sini yang pertama itu dengan Excel ya, manual dengan Excel. Di sini judul. Judulnya itu pengaruh kejujuran X karena regresi ya, pengaruh kejujuran terhadap tanggung jawab atau Y siswa kelas 10A di SMA Bakti. Kemudian pertanyaan penelitinya adalah apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Bakti. Kemudian di sini saya merumuskan hipotesis. Ini untuk hipotesis nolnya ya. Biasanya defaultnya. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Bakti. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran dan tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Bakti. Untuk sampelnya di sini, sampel terdiri dari 15 siswa kelas 10A SMA Bakti. Ini ada 15 orang ya. Kemudian data dikumpulkan ya di sini. Dan untuk analisis datanya di sini kita yang pertama itu menentukan persamaan regresi. Pertemuan regresi. Langsung saja kita ke Excel-nya. Kita akan menentukan persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus B dikali X. Kita akan mencari B-nya dengan rumus ini, A-nya dengan rumus ini, dan X-nya telah tersedia. Yang pertama kita mencari variabel yang dibutuhkan di B. Ada X kali Y, X kali yang ini semuanya. Kita cari di sini untuk menentukan X. Sama dengan X dikuadratkan. Nah, selanjutnya saya drag. Nah, lalu di sini dengan hal yang sama ya, tapi untuk variabel Y. Y kuadratkan. Lalu saya drag. Nah, ini. Lalu untuk X kali Y sama ya. Kali bintang berarti. Ini drag juga. Kemudian ya B-nya kita mencari B. Karena ini ya topi itu persamaan itunya ya persamaan eh, prediksinya. Di sini kita mencari nilai B. Di sini B-nya itu N, ya, kita kurung aja. N-nya itu 15 ya, banyaknya data. Dikali sigma X Y. Ya, karena ini sigmanya belum ada, kita cari dulu sigma. Kita ulangi saja yang ini. Sigmanya belum ada ya di sini. Sum jumlah dari suhu data ini. Oke, kita drag. Semua saja ya sampai sini. Nah, kita ulangi yang B-nya sama dengan N-nya 15 dikali sigma
dari perkalian antara X dan Y, berarti ini sigma, ini X, Y, ya. Di sini. Kurangi sigma X dikali sigma Y. Sigma X kali sigma Y dibagi N-nya 15 kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini berarti dikurangi sigma X dikuadratkan. Kuadratkan. Enggak. Dihasilkan nilai B-nya itu 0,661 ya. Atau kita dapat bulatkan jadi 0,662. Ini benar ya, ini nilai B-nya. Sekarang kita akan mengecek apakah nilainya itu 1,17 dari data ini. Yang dibutuhkan itu pertama sigma Y. Sigma Y ini berarti 48 kurangi nilai B-nya kali sigma X dibagi N 15. Benar ya? 1,17. Sehingga ini untuk persamaan prediksinya yaitu 1,17. Lalu di sini ada kita masukkan ya nilainya untuk mencari Y. Kita masukkan X-nya. Berarti dari persamaan ini 1,17. Di sini saya menggunakan titik ya. Tambah 0,662 kali X. Ini 3,818. Kita drag, lalu kita jumlahkan. Di sini untuk selisih antara Y asli ya, nilai asli dengan Y yang diprediksi. Atau ini istilahnya nilai residual. Jadi kalau di dalam grafiknya itu seperti ini yang mana? Maaf ya, download dulu. Nah, ini nilai Y asli misalkan ini ya, titik ini dan nilai Y topinya itu di garis ini. Nah, yang disebut residual itu adalah selisihnya ini. Jadi itu. Oke, sama dengan Y aslinya ini dikurangi Y topi berarti. Oke, kita drag lagi. Nah, sekarang Y dikurangi Y bar atau rata-rata. Y rata-rata. Di sini kita sama dengan average ini dari data ini. Rata-rata dari data yang diblok. Dapatkan 3,2. Berarti di sini Y-nya dikurangi rata-ratanya ya di sini. Nah, agar ininya tidak bertambah ya, JD20, D21, dan seterusnya, kita pakai dolar agar mengunci data ini. Eh, tetap D20 ya. Ya, tetap D20. Jadi, lalu selanjutnya kita yang nilai residual ini kita kuadratkan. Kita drag ke bawah. Oke. Lalu yang nilai antara apa seberapa jauhnya nilai Y dengan
rata-ratanya ya atau persebaran dari titik pusatnya. Eh, Berapa kita kuadratkan ya? Ya. Nah, dapatkan nilai seperti ini. Ini untuk topiknya. Lalu selanjutnya di sini setelah kita buat persamaan regresinya ya. Eh, ini untuk nilai B-nya ya tadi nilai A-nya. Lalu persamaan regresi itu nilai Y atau P ditambah E atau errornya atau galatnya ya. Seperti itu. Lalu di sini nilai prediksi. Ya, nilai prediksi yang tadi ya Y atau P ini tanpa E. Seperti itu. Kemudian ini deskripsi dari nilai Y atau P ya. Yang telah tadi kita kerjakan di Excel. Kemudian di sini waktunya mengerjakan menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat. Kita akan menggunakan Excel ya. Ini R kuadrat rumusnya itu 1 dikurangi dalam kurung berarti ya, Y sigma dari Y topi atau sigma dari residualnya ya. Ini berarti kuadrat salah maaf. Kita bagi dengan eh, yang rata-ratanya ini. Bersih antara rata-rata kuadrat. Dan dapatkan 0,6442. 0,64 hanya berbeda koma ya. Lalu kita mencari koefisien determinasi adjust ya, atau penyesuaian ya. Ini rumusnya ya, berarti R kuadrat yang ini ya. R kuadrat dikurangi nilai P. Ya, di sini nilai P-nya itu 1 ya. 1 dikali 1 dikurangi R kuadrat lagi dibagi N. N-nya itu 15 ya. Itu 15. Ups. Dikurangi P-nya 1 dikurangi 1. Oke. Ups. Mirip kawan sih. Nah, 0,61684. 0,61 ya di sini. Benar. Nah, kemudian kita interpretasi dulu di sini. Koefisien determinasi R kuadrat 0,6444. Nah, kita kalikan dengan 100 sehingga hasilnya 64,6%. Nilai ini menunjukkan bahwa 64,4% kejujuran mempengaruhi tanggung jawab. Sedangkan sisanya 100 dikurangi nilai tadi ya, 64,4% sama dengan 35,6%. Dipengaruhi variabel lain yang di luar pengertian. Jadi selain kejujuran itu ada variabel lain yang mempengaruhi tanggung jawab seperti mungkin pendidikan dan lain-lain. Kemudian di sini ada eh, kesalahan estimasi ya, SE, yaitu mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Jadi ini tuh standar errornya ya. Kalau kita hitung,
Berarti di sini sama dengan akar square root dari y min y topi kuadrat 5 dibagi n min 1 15 kurangi 1 0,75449. Kita cek. Di sini ada dapat perbedaan sedikit ya dari komanya. Lalu kita selanjutnya ke kesalahan baku ya, koefisien regresi. Di sini rumusnya yang ini cukup kompleks. Kita ubah, kita hitung. Gitu. Sini berarti kesalahan baku atau B-nya ya, B-nya itu yang ini ya, atau kesalahan kemiringannya atau kesalahan gradiennya ya kalau udah pasang garis. Sama dengan SE berarti ini dibagi akar dari sigma x kuadrat. Berarti ini kurangi, kurung lagi, sigma x dikuadratkan dibagi 15 ya. Oke. Sini 0,13147. Sama ya 13,467. Hanya berbeda koma sedikit. Kemudian kita menentukan f hitungnya di sini. Uji f digunakan untuk ketetapan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya yang y topi tadi? Di sini ketika f hitungnya itu kurang dari f tabel, maka H0 diterima. Sedangkan ketika lebih dari f tabel, maka H0 ditolak. Jadi itu ini untuk pengujian nilai f-nya ya. Di sini ada r kuadrat dibagi k 1 min r kuadrat n min k min 1. Kita lakukan pengujiannya. R kuadrat berarti ini ya. Kita kurung dulu berarti. Dibagi k-nya itu 1 ya. Nah, karena variabel independennya itu 1. Bagi 1. Kemudian kita bagi lagi dengan kurung lagi ya. 1 min r kuadrat. Ups. Maaf. Berarti ini kurungnya 2 itu. Dibagi n-nya 15 dikurangi 1 dikurangi 1. Oke. Sini f-nya itu negatif 0,326. Sepertinya ada kekeliruan ya di sini. Saya menghitungnya. Di sini r kuadrat. Maaf, di sini kita ulangi lagi aja. Kita mungkin angka lebih baik kita menghitung satu-satu ya. Di sini r kuadrat itu yang r kuadrat dibagi k. K-nya itu 1. Oke. Nilai yang atasnya berarti yang bawahnya itu sama dengan 1 dikurangi r kuadrat dibagi 15
dikurangi satu, dikurangi satu. Lalu kita bagi ya nilai ini. Berarti sama dengan yang ini dibagi yang ini. Saya ada 23,5387. Ini ya, cuma beda digit terakhir. Lalu di sini kita akan mencari nilai FQ2 ya dengan alfa 0,5, K-nya 1 dan N min K berarti dikurangi 1 ya. Berarti dikurangi 2 di sini. Eh, berarti di sini 13 ya. Nah, didapatkan nilai ini itu di sini ya. 1, 13 itu 4,667. Nah, lalu di sini karena eh, dari F tabel itu F hitungnya itu lebih tinggi daripada F tabel ya. Nah, F hitung lebih dari F tabel maka 0 ditolak. Artinya persamaan regresi ini dikatakan persamaan yang baik ya atau good of fit, cocok ya, tepat. Kemudian di sini nilai T hitungnya. Di sini diterima jika T hitung kurang dari T tabel dan diterima ketika T hitung lebih dari T tabel. Di sini untuk proses perhitungannya ya. Di sini perbandingan antara BC dan nilai yang B tadi, nilai yang ini, yang B 0,6 ini ya, dengan SB-nya berarti 0,1 cm detik selisihnya. Didapatkan T hitung 4,867. Nah, kemudian dicari T tabelnya itu dengan alfa 0,05 dan N itu 13. Maka didapat kan T tabelnya itu 1,771. Di sini T tabelnya kita lihat ya apakah benar. Ups, maaf. Di sini. Dengan T 0,05 dan 13. Ini ya berarti ukur ini. 1,771. Betul? Ternyata. Maaf. Nah, artinya H0 ditolak, maka ada pengaruh kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Kesimpulannya terdapat pengaruh positif. Positif dari mana? Positif dari nilai B ya, karena ketika nilai B-nya itu positif, nah, sini, nah, nilai B-nya itu positif, maka berjumlah 3 kali 0,662. Jika B-nya itu negatif, tentu nilai ini akan berkurang ya nilai ini. Sehingga garis regresi itu akan sebetulnya ini gradiennya atau sederhananya seperti itu. Nah, ini ya di gambarnya. Selanjutnya di sini kesimpulannya terdapat kemudian di sini ada implikasi ya. Sebaiknya sekolah terus meningkatkan kejujuran siswa agar tanggung jawab siswa tersebut meningkat. Gitu. Ini untuk visualisasi datanya. Di sini saya menggunakan Python juga. Jadi di sini ada garis regresinya ini ya. Kemudian ada nilai R-nya. Di sini lalu di sini untuk data-data aslinya ya, yang titik-titik ini data aslinya. Kalau ini untuk garis ini berarti ini selisih duanya di sini antara titik ini dengan titik dengan nilai y topik seperti itu.
Lalu di sini ada langkah pengujian dengan SPSS. Ada tahapan-tahapannya di sini. Langsung aja kita menggunakan SPSS ini. Yang pertama itu variabel Q di sini kita tulis X dan tulis variabel Y. Variabel X itu menyatakan kejujuran ya, dan variabel Y menyatakan tanggung jawab. Lalu kita inputkan datanya dari Excel. Ups, nah, kita langsung saja kedua data. Nah, lalu selanjutnya kita analyze, kita ke sini ke regression nih, linear, maaf, sebentar. Ya, regression linear ya, linear. Lalu kita simpan variabel X-nya itu pada variabel independen, dan variabel Y-nya itu variabel dependen. Kita oke. Nah, sini terdapat sini hasil dari analisis regresi linear sederhana. Di sini untuk deskripsinya di sini ya. Nah, di sini rumusan hipotesisnya itu tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Sedangkan alternatifnya itu terdapat pengaruh atau kebalikannya. Sini kriteria penarikan kesimpulannya itu semakin R mendekati 1, maka nilainya itu regresi, model regresinya itu semakin baik, ya persamaan yang tadi itu semakin baik. Kemudian ketika nilai R-nya mendekati 0, model regresi relatif buruk atau lemah. Kemudian kita simpulkan dari summary ini. Di sini nilai R square sebesar 0,644. Ini berarti bahwa variasi nilai variabel Y mampu dijelaskan atau bermakna oleh variabel X sebesar 6,44%. Ini dikali 100. Sementara sisanya tanggung jawab itu dapat dijelaskan oleh variabel yang tidak ikut ikuti errornya, yaitu sebesar 1 atau 100%, jadi kurang nilai ini. Hasilnya itu 35,6%. Nah, nilai sebesar 0,644 itu menggambarkan bahwa model ini relatif baik ya, kuat. Dengan demikian, model regresi ini dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang baik. Di sini ada kesimpulan model ANOVA-nya. Nah, di sini kan untuk jika F eh, hitung lebih dari F tabel, maka signifikansi model baik. Jika F nilai F itu kurang dari F tabel, maka tidak signifikan. Kemudian di sini untuk membandingkan nilai probabilitasnya itu nilai signifikannya dengan nilai signifikan. Jika nilai signifikan itu kurang dari ini signifikan alfa ya harusnya, signifikan alfa sini. Nah, jadi harusnya di sini ya. Mungkin ini akan menghabiskan banyak waktu ya, jadi nanti saja. Jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka modelnya itu baik ya. Jika lebih dari, maka nilainya itu buruk. Nah, kemudian di sini ada nilai F-nya itu 23 22,23,539. Ini baik ya, karena nilai signifikannya itu kurang dari 0,001. Ini selanjutnya
Tentunya ini kurang dari 0,5, maka model regresi ini relatif eh, baik ya, model yang baik. Kemudian untuk persamaan regresi linearnya, ini persamaannya ya, yang tadi pengaruh X di sini model ini regresi ya pada tahapan sebelumnya. Karena model regresi adalah model yang baik, maka model regresi layak untuk digunakan sebagai alat untuk memprediksi yang baik pula. Berikut ini merupakan persamaannya. Jadi pengaruh X terhadap Y itu signifikan, ya. Maka 0 ditolak pengaruh X dan Y adalah signifikan. Selanjutnya di sini untuk kesimpulannya, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kejujuran terhadap tanggung jawab siswa kelas 10A SMA Bakti. Di sini ada implikasinya, sebaiknya sekolah tersebut terus meningkatkan kejujuran siswanya agar tanggung jawab siswa meningkat. Seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.